Ini pasangan calon nomor 2, saya persilakan untuk mengambil amplop pertanyaan pada kotak tema kedua. Silakan. Terima kasih. Saya akan membuka amplop pertanyaan. Topik kesehatan khusus COVID-19. Pandemi COVID-19 yang sedang kita alami hingga saat ini merupakan kondisi kerawanan kesehatan masyarakat yang sangat berisiko dan berdampak terhadap pengelolaan keuangan daerah serta dibutuhkan komitmen daerah selaras dengan komitmen pusat. Pertanyaannya, langkah apa yang akan paslon lakukan dalam pengendalian dan pencegahan wabah virus COVID-19 tersebut? Waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Terkait dengan kondisi COVID-19 yang terjadi di dunia, termasuk di Kabupaten Kaimana pada saat ini. Apa yang dilakukan pada saat ini di Kabupaten Kaimana terkait dengan penanganan COVID-19? Yang pertama, bahwa yang kami lakukan nantinya jika kami mendapat kesempatan untuk menjadi bupati ke depan, insya Allah. Yang pertama kami lakukan bahwa apa yang sudah dilaksanakan oleh tim kami, Satgas, termasuk petugas puskesmas, rumah sakit, dan kesehatan, mereka melakukan yang namanya COVID-19 ini mereka lakukan melalui pelatihan kepada seluruh petugas kesehatan, karena di Kabupaten Kaimana pada saat ini sudah tersedia namanya PCR. PCR ini untuk membangun petugas kesehatan dalam rangka meminimalisir masalah COVID yang terjadi di Kabupaten Kaimana. Artinya bahwa Kabupaten Kaimana sampai dengan saat ini sudah masuk dalam zona hijau. Ini harus terus kita pertahankan melalui seluruh komponen-komponen masyarakat. Kami lakukan namanya sosialisasi kepada mereka, bagaimana menggunakan namanya 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Hal ini terus kami lakukan kepada masyarakat agar apa yang menjadi target kami, bahwa selama Kabupaten Kaimana sampai dengan saat ini menjadi zona hijau tetap akan berlangsung, termasuk di dalamnya mereka yang terkena namanya OTG menjadi tanggung jawab puskesmas, rumah sakit, dan Baik, silakan paslon 1 menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktu 1,5 menit, silakan. Masalah COVID-19 adalah masalah internasional, bukan hanya masalah daerah. Kami tahu dalam anggaran Kabupaten Kaimana 2020 untuk pencegahan dana COVID kurang lebih ada 129 M. Yang terjadi di lapangan untuk rapid test dan lain-lain itu masih perlu pembayaran. Bahkan ada petugas yang dijanjikan untuk diberikan insentif, tapi sampai hari ini petugas-petugas tersebut belum mendapat bantuan seperti yang ada pada SK Bupati nomor 27 tahun 2020. Bagaimana langkah Ibu sebagai ketua tugas gugus Satgas pada waktu itu? Tolong dijelasin. Masih ada waktu, silakan. Cukup? Baik. Selanjutnya paslon nomor urut 2 silakan menanggapi, waktu 1,5 menit, silakan. Dana refocusing yang dilakukan oleh pemerintah daerah pada saat ini itu bukan hanya dilakukan untuk mengadakan namanya rapid test dan yang lain-lain, tetapi itu untuk membangun namanya ruangan-ruangan isolasi bagi mereka-mereka yang terkena dampak COVID-19. Khusus untuk terkait dengan tadinya dikatakan bahwa mereka sampai dengan saat ini ada regulasi yang diangkat
atau ditetapkan untuk mereka mendapat namanya insentif. Tetapi kami tidak serta-merta melakukan agar supaya petugas kesehatan yang melakukan tugas dan tanggung jawab untuk menangani COVID, mereka tidak bisa mendapat namanya insentif, karena ada hal-hal yang kami harus baca secara baik dan benar terkait dengan regulasi dari Kementerian Kesehatan. Terima kasih. Waktu masih ada. Dari Kementerian Kesehatan, kami tidak bisa memberikan insentif kepada petugas-petugas khusus di Kabupaten Kaimana yang menangani COVID, karena tingkat penanganan kami di Kabupaten Kaimana tidak seberat yang terjadi di Indonesia lainnya seperti di Jakarta dan lain-lain, karena kami masih masuk di dalam zona hijau. Terima kasih. Terima kasih, dan selanjutnya kami